semaksimal sudah mempresentasikan ya kelompok satunya, luar biasa. Boleh kita beri apresiasi. Kemudian di sini Bapak akan sedikit menambahkan penjelasan materi kita pertemuan keempat hari ini. Tentunya ini materi yang sudah masuk diskusi gitu. Baik, Bapak awali dengan mengartikan arti spiritual ya. Tadi sudah bagus ya, presentasinya sudah baik. Makalahnya belum Bapak terima, tapi PPT-nya sudah Bapak lihat ya, sudah cukup baik. Nah, spiritual ya. Nah, spiritual itu ada yang mengartikan misalnya doi ya. Nah, dalam buku itu bahwa spiritual adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai ya, moral dan rasa memiliki. Spiritual memberi arah dan arti pada kehidupan. Nah, spiritual adalah sebagaimana yang disampaikan oleh pemakalah tadi adalah kepercayaan akan adanya kekuatan fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Ya, Bapak pernah menyebutkan sebelumnya bahwasanya manusia itu adalah kuat ya, manusia itu bisa kuat, mampu, akan tetapi ada dia kalanya nanti sakit gitu ya. Nah, bukti manusia itu tidak kuat berarti adanya sakit. Berarti pemahaman manusia kuat tadi sudah dikalahkan dengan manusia pada keadaan sakit. Kemudian manusia kuat misalnya. Nah, bukti manusia kuat adalah manusia bisa melakukan sesuatu. Apakah dalil itu betul? Ya, betul. Akan tetapi dalil manusia kuat itu nanti dikalahkan dengan dalil manusia bisa nanti sakit juga ya. Artinya bisa dipahami bahwa manusia itu tidak selama-lamanya kuat karena ada nanti tahapannya atau waktunya sakit. Nah, argumentasi ini memberikan pemahaman bahwa kita itu ya sebetulnya belum memiliki kekuatan yang sempurna ya, atau bahkan tidak memiliki kekuatan yang sempurna, tidak memiliki kekuasaan ataupun kehendak. Karena buktinya kita sakit, kita tidak bisa menolak. Nah, apakah ada di antara 171 orang ini bisa menolak sakit? Ya, nggak ada kan? Nah, itu adalah bukti bahwa manusia itu ya lemah dan dia membutuhkan kekuatan selain daripada dirinya. Nah, kemudian spiritual ya, spirit, kita mungkin menyebut spirit itu semangat ya. Spirit itu semangat. Nah, tetapi di sini dalam perspektif pengetahuan ilmu teori bahwa spiritual itu juga ada yang mengartikan menurut ya Zohar, ini seorang ahli tentang ahli tentang emotional question. Itu Zohar itu adalah seorang ahli EQ, emotional question. Dia mengartikan bahwa spiritual itu adalah kemampuan internal. Jadi kemampuan yang ada pada diri manusia internal, bawaan otak dan jiwa manusia yang sumbernya adalah inti alam semesta sendiri. Jadi spiritual itu ya ada dalam manusia itu sendiri. Nah, kemudian spiritual itulah dalam perspektif Islam ya adalah sesuatu yang dimiliki. Jadi kalian semua di sini memiliki spiritual ya. Yang mana adalah spiritual itulah sebagai sesuatu jiwa yang halus yang ditiupkan Tuhan ke dalam diri manusia. Nah, spiritual itu bisa nanti diartikan jiwa ya. Bisa diartikan jiwa. Nah, bisa spiritual itu diartikan dengan ruh kita itu sendiri. Ya, bisa diartikan dengan ruh kita sendiri. Ya. Nah, jiwa atau ruh itulah nanti yang menjadi potensi-potensi kebaikan. Ya. Kebaikan-kebaikan itu ditangkap oleh yang namanya ruh. Ya, ruh kita.
Jadi manusia itu kan ada fisik ya. Nah, fisik ini tangan kita ini fisik, muka ya, muka ya, panca indera, telinga ini fisik. Tapi kita punya namanya ruh, jiwa ya. Nah, ruh atau jiwa inilah yang nanti menangkap potensi-potensi kebaikan. Mengetahui kebaikan itu yang menangkapnya adalah ruh, jiwa. Yang melakukan kebaikan-kebaikan itu nantinya adalah potensinya atau pendorongnya itu adalah ya ruh atau jiwa tadi. Makanya ketika manusia itu melakukan kebaikan, maka ruhnya atau jiwanya ya pada keadaan baik. Tapi ketika kalian ya, ketika manusia mahasiswa melakukan kejahatan, nah pada waktu itu berarti ruhnya dalam keadaan tidak baik ya. Nah, ruhnya atau jiwanya dalam keadaan tidak baik. Kalau manusia sedang beribadah ya, itu berarti manusia itu sedang melakukan yang namanya ruhnya itu melakukan mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Tapi kalau manusia itu melakukan maksiat, maka ruhnya itu sedang dalam keadaan tidak baik. Ya. Nah, kemudian bahkan hari-hari ini banyak orang yang terkena penyakit-penyakit spiritual. Ya, penyakit spiritual itu apa, Pak? Ya, penyakit-penyakit yang membuat dirinya itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat dirinya itu ya senang bahkan bangga melakukan maksiat. Ya, maksiat itu bangga dilakukan berarti pada saat itu dia melakukan yang namanya atau keadaan dirinya adalah penyakit spiritual telah menghinggapinya. Tadi ada pertanyaan ya tentang ini, bagus sekali. Dari Muhammad Rizki ya, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, tolong jelaskan mengapa dominasi ya hari ini si kuat si lemah dan kemudian modernisasi membuat kita melemah. Nah, itu maksudnya adalah modernisasi ya, modern. Modern itu kan erat dengan yang namanya dengan teknologi ya. Ketika orang dekat dengan teknologi, maka semakin canggih, maka semakin mudah. Akan tetapi dari sisi spiritual ya faktanya aja deh Bapak lihat, Bapak mau memberitahukan apakah sekarang banyak yang sholat berjemaah ya. Nah, orang banyak meninggalkan sholat berjamaah itu berarti dia telah ya melakukan yang namanya pengkikisan spiritual. Orang lebih banyak sekarang memegang handphone daripada memegang yang namanya Quran. Betul atau tidak? Betul ya? Coba kita renungkan bersama-sama apakah kita hari ini lebih banyak memegang handphone atau lebih banyak memegang gadget. Pasti jawabannya adalah lebih banyak memegang gadget, terlepas daripada kondisi sekolah online atau kuliah online ya. Nah, itu membuktikan bahwa modernisasi itu peradaban modern yang tentunya ditandai dengan kemajuan teknologi, kemajuan pemikiran, maka orang itu semakin lemah spiritualnya. Nah, lemah spiritual itu tentunya diakibatkan karena melemahnya ibadah-ibadah yang dia lakukan. Ya, karena menganggap teknologi tadi mewakili yang namanya atau teknologi itu telah menjadi sesuatu yang mendampingi kehidupan manusia. Padahal yang harus kita lakukan pemahaman hari-hari ini adalah kita harusnya semakin hari itu semakin dekat dengan Tuhan. Akan tetapi karena teknologi itu karena kemajuan itu, maka kita keasikan dengan teknologi itu. Kita berselancar dengan yang namanya browsing. Kita berselancar dengan yang namanya aplikasi-aplikasi game. Nah, kita melupakan amalan-amalan ya. Nah, contoh amalan-amalan Rasulullah SAW, Rasul Nabi Muhammad itu yang sudah maksum itu adalah terhindar daripada dosa kecil dan besar. Jadi Nabi itu ya tidak memiliki dosa kecil maupun besar, berbeda dengan manusia. Nabi saja beristighfar gitu ya. Berapakah beristighfar Nabi? Ya, ada yang mengatakan istighfar Nabi itu
ya 100 gitu. Itu istighfar biasa ya, belum amalan ibadah dami. Istighfar apa? Nah, istighfar itu ya umumnya astagfirullahaladzim gitu. Ya Allah, artinya adalah aku meminta ampun kepadamu. Nah, itulah yang menjadi bukti bahwa modernisasi itu mengakibatkan manusia jauh dari Tuhan, maka dampaknya spiritualnya itu ya mengering, spiritualnya itu terkikis, spiritualnya itu melemah gitu. Nah, dominasi atas kuat, ya dominasi si kuat atas si lemah. Ya tentunya orang yang kaya itu merasa dirinya hebat gitu ya. Nah, orang yang kaya merasakan dirinya itu lebih hebat daripada orang yang mohon maaf dalam tanda kutip tidak kaya gitu. Kesombongan dirinya gitu ya terhadap orang-orang yang lemah. Nah, ya ketika orang sudah kaya itu maka sikapnya itu berubah kepada orang yang lebih lebih miskin daripada dirinya. Itu membuktikan bahwa si kuat dominasi orang yang berkuasa ya, pemerintah, misalnya pemerintah yang zolim, ya Bapak tidak menyebut pemerintah secara umum, tapi pemerintah yang zolim itu mendominasi kekuatan ketika hukum itu misalnya tumpul ke atas tapi runcing ke bawah. Nah, itulah dampak-dampak orang yang membuat spiritualnya itu terkikis atau lemah. Nah, maka itulah orang-orang yang melakukan sikap-sikap seperti tadi, maka spiritualnya itu lemah, ya. Padahal semakin kaya tentunya semakin bisa menolong orang lain. Semakin duitnya banyak, dia bisa sedekah, ya. Dia bisa sedekah, infak di masjid untuk membangun masjid. Padahal ya harusnya seperti itu orang-orang kaya. Orang-orang Islam yang kaya itu harusnya dia bisa menyedekahkan, mewakafkan hartanya untuk misalnya pembangunan pesantren, pembangunan TPA, TK Al-Quran. Makanya Bapak mengharapkan orang-orang kaya itu adalah orang-orang muslim gitu ya, dan Bapak juga mendoakan kalian semua ini kan muslim-muslimah ya, nanti ketika kaya tentunya digunakanlah hartanya itu untuk kebaikan-kebaikan dalam agama. Nah, ketika kalian melakukan kebaikan-kebaikan dalam agama tadi, maka tentunya spiritual kalian akan meningkat. Nah, baik, Bapak beranjak lagi ke ya penjelasan, nanti Bapak jawabkan lagi, Bapak tambahkan lagi jawaban dari soal yang ditanyakan temannya. Nah, ada manusia itu ya, kan tadi kan tema utamanya ya bagaimana manusia bertuhan. Nah, manusia bertuhan itu ya ada namanya ruh. Ya, tadi kita sudah Bapak jelaskan ruh. Nah, ruh itulah yang menjadi istilahnya itu alat untuk mengukur kedekatan manusia dengan Tuhan. Ya, semakin baik hatinya, semakin bersih hatinya, semakin bening hatinya, maka semakin dekat dengan Tuhan. Nah, makanya para ulama, para aulia Allah itu ya spiritualnya itu hebat sekali. Bahkan dia bisa menjangkau sesuatu yang di luar akal. Makanya ada istilah kasyaf ya. Kasyaf itu tersingkapnya sesuatu yang manusia pada umumnya itu nggak bisa melihat pakai mata indera ya. Kita ini ya sudah nggak kasap, lemah lagi kan. Bukti kita lemah itu mata kita ini ditutup dengan tangan kita saja. Coba tutup mata kalian, ini sudah menandakan kita itu lemah gitu. Nah, tapi kalau orang-orang wali-wali Allah itu karena amalan-amalan ibadahnya, karena spiritualnya tinggi, maka dia bisa melihat sesuatu yang sifatnya itu di luar panca indera manusia pada umumnya. Nah, mukmin dan mukminah yang hebat itu tentunya harus memiliki kesabaran dan kecerdasan spiritual. Nah, itu maksudnya. Jadi, bagaimana manusia bertuhan itu poinnya adalah kita harus memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual. Kesabaran spiritual itu apa, Pak? Nah, kesabaran spiritual itu membuktikan bahwa kita harus menjaga kesehatan spiritual kita agar spiritual itu jangan sampai mati. Nah, spiritual itu maksudnya apa, Pak? Hati kita ya. Hati. Makanya Bapak sebutkan tadi spiritual itu nanti ada yang menyebutkan ruh, ada juga menyebutkan jiwa, ada juga menyebutkan kolbu itu sendiri. Walaupun nanti kalau secara definisi berbeda-beda, tapi maksudnya sama ya. Karena tempat
cahaya manusia diberikan pemahaman kebaikan-kebaikan atau pemahaman-pemahaman tentang Tuhan itu melalui hati, ya. Kalau melalui mata, maka orang buta tentunya nggak bisa gitu ya. Itu logis. Kalau Tuhan memberikan cahaya, ya cahaya ilahinya, cahaya kebenaran hanya menggunakan mata, maka tentunya orang-orang buta ini nggak bisa mendapatkan. Makanya logis sekali bahwa Tuhan memberikan sesuatu cahaya, Tuhan memberikan sesuatu kebenaran hidayah itu melalui hati manusia. Karena melalui hatilah semua orang bisa gitu menggapainya. Ya. Nah, tentunya kata Bapak tadi harus memiliki kesadaran spiritual. Ya tentunya menjaga kesehatannya. Menjaga kesehatannya dengan apa Pak? Ya betul tadi dengan takwa ya. Dengan menjaga ibadah-ibadah kita agar tidak lalai. Dengan menjaga ibadah-ibadah kita agar tidak sampai atau jangan sampai kita mengabaikannya. Sholat misalnya, ini mohon maaf nih sholat Bapak sangat menekankan sekali sholat gitu. Kalian kan sudah masuk dalam yang namanya posisi balik ya. Balik itu sampai umur maksudnya dan berakal, bisa membedakan baik dan buruk. Maka wajib sholat itu. Sholat itu wajib, berbeda dengan masa anak-anak, yang mana anak-anak itu tidak wajib. Nah sekarang kalian mahasiswa. Nah karena sholat ini bagian daripada tiang agama, dan juga sholat inilah yang menjadikan cara kita itu agar memiliki kesehatan spiritual, agar kita itu ya bertuhan itu merasakan lezatnya gitu. Kalau orang mengaku Islam tapi dia nggak sholat, ya makanya dia itu mohon maaf jahat, mohon maaf lagi kalau orang nggak sholat itu pasti nakal ya, mohon maaf orang yang nggak sholat itu pasti radikal, atau misalnya Islamnya itu Islam yang hanya secara identitas. Makanya sifat-sifat yang keburukan-keburukan itu ya bermula dari dia tidak menjaga sholat. Nah makanya oleh karena itu pentingnya sholat tadi ya. Nah untuk sholat sendiri tentunya nggak usah Bapak jelaskan, karena kalian Bapak yakin sudah paham. Nah intinya adalah tadi sholat itu seandainya ada yang ditinggalkan ya dikodok, ya dikodok. Dikodok itu artinya adalah diganti. Diganti misalnya kalian nih ya nggak sholat subuh, maka diganti sholatnya di waktu-waktu yang lain dengan niatnya diganti ya kodoan. Ya kan kita sholat itu kan ada niatnya adaan, misalnya sholat asar nih ya, nanti sholat asar usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan, sengaja aku sholat asar menghadap kiblat, adaan itu tunai. Nah tapi ketika orang-orang yang melalaikan sholat tempo-tempo lalu ya, misalnya kalian pernah meninggalkan sholat, maka wajib mengkodonya. Nah menggantinya, kodo itu diganti. Nah untuk masalah sholat ini nanti bisa ditanyakan melalui pribadi Bapak ya, kalau ada yang nggak dipahami. Nah Bapak lanjutkan saja. Nah ada dalil, ya dalil tentang manusia itu bertuhan. Nah dalam Al-Quran itu ada surah ya yang mengatakan bahwa manusia itu bertuhan. Misalnya Bapak bacakan ya, Bapak bacakan saja surah Ar-Rum ya. Nah surah Ar-Rum ayat 30, nanti kalian bisa cek. Bapak bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka ad-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun ya. Artinya adalah maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, atau tetap atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ini adalah memberikan informasi bahwa manusia itu sebenarnya dari awal lahir ya, kalian sejak lahir itu adalah diberikan oleh Allah potensi-potensi untuk bertuhan. Maksudnya itu adalah kalian semenjak lahir dari bayi itu kalian itu Islam ya, Islam otomatis. Sebenarnya itu Islam otomatis. Secara potensi ruhnya, potensi rohani kalian itu adalah Islam. Makanya ada hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, setiap anak manusia yang dilahirkan itu diciptakan atas fitrah. Nah, fitrah itu ada bisa diartikan suci,
Ya, fitrah itu bisa diartikan suci, fitrah itu juga bisa diartikan bertuhan. Nah, setiap manusia kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap manusia yang dilahirkan ke muka bumi dari rahim ibunya fitrah. Nah, memiliki Tuhan, bertuhan. Jadi kita ini sebenarnya dari awal bertuhan walaupun kita sebenarnya pada akhirnya memang Islam sampai hari ini. Nah, hadis itu kelanjutannya adalah fa'abuwaihu. Fa'abuwaihu itu maka orang tuanya lah atau bapaknya lah yuhawwidanihi, menjadikan anak itu Yahudi bukan Islam, au nasranihi, Nasrani bukan Islam ya, agama Nasrani, au yumajusihi atau agama Majusi. Nah, Bapak ulangi, maka sebenarnya kita ini adalah Islam dari awal, tapi keadaanlah yang merubah kita, lingkunganlah yang merubah kita. Termasuk adalah menurut hadis itu Pak Abuwaihu, maka orang tuanya lah, maka bapaknya lah yang merubah. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah sejak kita lahir, sejak kita dilahirkan itu kita berada pada rahim ibu atau muslimah. Ya, atau pada perkawinan Islam. Banyak orang-orang non muslim itu ya pada awalnya dia masih Islam sebenarnya ya. Maksudnya tuh ditakdirkan Islam, fitrahnya itu Islam. Tapi ketika dia sudah menjelang ya berubah, maka manusia itu berubah menyesuaikan lingkungannya, maksudnya adalah orang tuanya. Nah, maka bersyukurlah kita yang sampai hari ini kita Islam dari lahir, kemudian kita di lingkungan Islam, orang tua kita Islam, dan alhamdulillah kita mengenyam agama Islam sampai hari ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan, boleh di kolom chatting ya, sambil saja ditanyakan di kolom chatting. Nah, kemudian pentingnya spiritual itu. Nah, spiritual itu nggak bisa dipahami dengan teori ya. Spiritual itu bisa dipahami dengan pengalaman beragama. Ya, kalian memikirkan spiritual, kalau kada melakukan pengamalan beragama yang baik dengan benar, maka tentunya spiritualnya itu nggak nyambung gitu, nggak paham. Nah, spiritual itu didapatkan dari hasil ibadah kita. Ya, spiritual itu Bapak ulangi, didapatkan dari hasil ibadah-ibadah kita, pengalaman beragama kita, berinteraksi kita ya dalam kehidupan. Contoh ya, pengalaman contoh yang faktanya orang ya tabrakan atau orang lagi sakit misalnya, maka dia sering menyebut ucapan-ucapan batin, ucapan-ucapan misalnya itu ucapan-ucapan kalimat thayyibah. Astagfirullah ya Allah, yuhnya sakitnya sakitku. Astagfirullahaladzim ya Allah, aku lagi sakit gitu. Kan biasanya orang ketika sakit itu kan dia sering menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat baik. Nah, itu bagus ya. Akan tetapi tentunya jangan sampai sakit dulu atau patah tulang dulu baru ingat dengan Tuhan. Nah, itulah yang Bapak maksud tadi dengan pengalaman spiritual, pengalaman bertuhan. Haruskah kita dijadikan Tuhan masalah dulu, dijadikan Tuhan musibah dulu, baru ingat dengan Tuhan? Nah, misalnya pandemi hari-hari ini ya, pandemi COVID-19. Orang ya dekat dengan Tuhan, sholat gitu ya, agar misalnya terhindar daripada virus corona misalnya. Nah, apakah harus diberikan Tuhan ujian dan cobaan dulu baru dekat dengan Tuhan? Ya tentunya jangan. Kita berusaha agar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita pengalaman beragama itu, pengalaman spiritual itu tentunya dengan dengan sesuatu yang mudah-mudah saja lah gitu ya. Jangan sampai, mohon maaf nih Bapak agar kalian paham, jangan sampai patah tulang dulu misalnya, atau sakit keras dulu, atau stadium 4 dulu misalnya penyakitnya, baru kita ingat dengan Tuhan. Makanya pengalaman bertuhan ini, pengalaman spiritual ini tergantung individu-individu masing-masing. Kalian satu kampus, kalian satu sekolah misalnya, ya nggak bisa gitu nggak bisa disamakan gitu. Tergantung kalian yang melakukannya, tergantung empiri, tergantung pengalaman kalian sebagai seorang yang beragama. Ya, misalnya Bapak menyebutkan sholat, ya sholat wajib. Ternyata ada teman-teman kalian yang mengamalkan sholat sunnah.
maka pengamalan beragamanya melalui pengalaman beragamanya tadi tentunya berdampak signifikan antara pengamalan ibadah dengan pengalaman orang beragama. Bapak ulangi, pengamalan ibadah dengan pengamalan beragama, ya. Kemudian, nah itulah tentunya yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Makanya Bapak ulangi, pengalaman beragama itu unik ya. Manusia bisa saja mendapatkan pengalaman beragama itu dengan berbagai hal. Ya, dengan berbagai hal. Bisa dengan berbagai hal. Misalnya mukanya mohon maaf nih. Mukanya dulu cantik atau ganteng, tapi ketika mukanya mohon maaf misalnya tabrakan atau jatuh, mukanya berubah, maka dia dekat dengan Tuhan, ya. Padahal waktu sebelum dia tabrakan atau dia jatuh atau belum diambil nikmat kecantikannya, nikmat kegantengannya, dulu dia sombong gitu ya. Sombong. Nah, tapi ketika diambil Allah nikmat-nikmat itu, maka dia ingat dengan Tuhan. Nah, itu bagus ya. Tapi tentunya jangan sampai, Bapak ulangi sekali lagi, kita dekat dengan Tuhan itu dengan cara Tuhan memberikan ujian dan cobaan. Ya. Orang yang mendapatkan ujian cobaan dengan musibah itu baik ya. Berarti Allah sedang menguji dengan kesabaran manusia itu sendiri. Ingat, Bapak ulangi, ketika kita diuji dengan musibah dan ujian maupun cobaan, berarti Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kesabaran. Tapi ketika kita diberikan Allah nikmat berarti Allah memberikan kita ujian melalui itu untuk menguji bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poinnya adalah ketika nikmat, syukur enggak manusia ini? Syukur enggak mahasiswa ini? Ketika misalnya musibah, ujian, sabar enggak gitu. Nah, gitu maksud Bapak. Ya. Nah, spiritual ini adalah bagian daripada untuk istilahnya itu alat agar manusia itu mengetahui kedekatan dirinya dengan Tuhan. Kalau spiritualnya baik, maka ada potensi dia semakin tinggi tingkat keimanannya, semakin tinggi rasa keberagamaannya. Ya, berbeda dengan orang yang santuy-santuy saja dalam beragama, maka tentunya dia hanya sekedar identitas saja yang dia dapatkan. Ya, beragama santuy-santuy saja, dia tidak bakal mendapatkan yang namanya nikmat rasa dalam beragama. Apalagi dalam merasakan nikmat kebertuhanan, ya, religiositas atau spiritualitas. Mungkin ada yang ditanyakan, boleh di kolom chatting atau di Q&A. Ya, 15 menit lagi, insya Allah paling lama kita close. Apakah ada? Boleh PJ dibantu. Oke, sambil Bapak menunggu kalau ada pertanyaan. Tadi ada pertanyaan dari S1 Keperawatan tentang kelompok-kelompok atau sekte-sekte pemikiran ya tentang Tuhan. Nah, sebenarnya itu sekte-sekte ya masa-masa dulu ya, masa-masa kehalifahan. Nah, sekarang itu mungkin lebih banyak lagi ya. Ada misalnya sekarang tuh sekte-sekte radikal, ada sekte-sekte liberal. Ya, ataupun sekte-sekte sesat lainnya. Nah, yang paling penting Bapak tekankan adalah sekte yang kita anut atau golongan yang kita anut adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ada istilah aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itulah sekte-sekte yang harus kita lakukan. Apa Pak Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah golongan-golongan yang mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis, mengamalkan
pendapat sahabat ya. Nah, setelah sahabat siapa? Sahabat ya, tabi'in mengamalkan apa yang disampaikan setelah tabi'in, pengikut-pengikut tabi'in. Setelah itu siapa? Ya, ulama-ulama, ya ulama pengikutnya ulama sampai kepada kita hari ini. Nah, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak ulangi, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pengikutnya dia mendalami, memahami, mengaplikasikan atau melakukan kehidupannya ini sesuai dengan koridor informasi aturan Al-Quran. Kedua, Al-Hadis atau Sunnah. Ketiga, dari sahabat-sahabat Nabi. Ya, kemudian selanjutnya setelah sahabat ada namanya tabiin, orang-orang setelah sahabat. Kemudian ada namanya tabiin besar. Nanti ada zaman-zaman ya, kurun waktunya. Nah, ada salafus soleh. Nah, salafus soleh itu kan kita sering nyebut salafi. Ya, salafi yang betul itu adalah salafi yang hidupnya semasa 300 setelah masa kenabian. Itu yang salafi betul ya. Sekarang tuh ada orang golongan yang menyebut dirinya salafi ya. Yang menyebut salafi tapi sebetulnya bukan salafi gitu. Sikapnya tidak salafi. Misalnya suka mengkafir-kafirkan orang, suka membid'ah-bid'ahkan orang, suka misalnya mengadu domba sesama muslim, itu bukan salafi ya. Nah, salafi yang sesungguhnya adalah salafi yang melakukan segala aktivitas ibadahnya itu menurut Quran dan Sunnah, kemudian sahabat, kemudian orang-orang yang zamannya itu ulama menyebutkan salafus soleh itu adalah 300 ya tahun semasa atau setelah masa wafatnya Rasulullah SAW. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? PJ, bisa dibantu? Oke, Bapak. Sejauh ini belum ada, Bapak. Oke, bagus. Ada? Kalau belum ada, Bapak jelaskan lagi tadi dari pertanyaannya tadi. Mana ya? Oke. Kemudian apakah sekte yang disebutkan tadi? Nah, Bapak sebutkan Syiah. Syiah itu adalah kelompok Islam yang lahirnya itu ya kebanyakan lahirnya sekte yang disebutkan tadi Syiah, Muawiyah, Khawarij itu ya muncul pada zaman khalifah mulai dari khalifah Utsman bin Affan ya, puncaknya di khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, kelompok-kelompok yang mencintai Ali maka disebut Syiah ya. Nah, Bapak ulangi, kelompok-kelompok yang mencintai Ali dalam ini maksudnya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, maka disebut dengan Syiah. Nah, Syiah ini nanti banyak lagi ya pembagiannya, tapi secara umum adalah kelompok yang mencintai Ali. Ada Syiah yang ekstrim ya, sekarang tuh kan ada ya kelompok-kelompok itu, ada yang ekstrim, ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Ekstrim itu ibaratnya itu keras gitu ya, lebih daripada keras lagi, ekstrim yang istilahnya itu berbahaya secara pemikiran. Nah, kelompok Syiah yang itu adalah Syiah yang membenci para sahabat. Jadi kata Syiah yang ekstrim tadi bahwa yang seharusnya mengganti kekhalifahan setelah Rasulullah wafat itu adalah Ali gitu, bukan Sayyiduna Abu Bakar, bukan Sayyiduna Umar bin Khattab, bukan Sayyiduna Utsman bin Affan. Kan secara golongan waktu kan Rasulullah wafat digantikan kekhalifahan, kepemimpinan Islam itu diganti oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq ya. Kemudian ketika wafat Sayyidina Abu Bakar digantikan dengan Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian digantikan Khalifah Utsman bin Affan, kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, bagi Syiah semua sahabat-sahabat itu tidak sah menjadi pemimpin setelah kewafatan Rasul. Maka mereka membenci sahabat. Nah, ini ekstrim ya, Syiah yang ekstrim. Dia membenci sahabat, bahkan membenci istri-istri Rasul. Ya, bahkan membenci istri-istri Rasul. Nah, itu Syiah yang ekstrim. Kemudian Muawiyah ini adalah kelompok-kelompok yang mengikut Khalifah Muawiyah ya. Nah, kemudian Khawarij.
Nah, Khawarij inilah kelompok-kelompok yang suka mengadu domba. Ini sejak ya kelompok ini sejak masa khalifah ya, kekhalifahan yang 4 itu. Nah, Khawarij ini adalah dia paham Quran, paham hadis, tapi dia dangkal sekali ilmunya. Ya, dia hafal Quran, tapi dia sangat minim sekali pengetahuan dan pengamalannya. Sahabat-sahabat yang misalnya dari sahabat Utsman bin Affan itu, ya Ali bin Abi Thalib itu dibunuh oleh Khawarij. Ya, nah Khawarij itu dia hafal ayat, tapi dia sangat sedikit sekali pengamalannya. Nilai-nilai Islam itu dia tidak amalkan. Ya, itulah Khawarij. Sekarang itu banyak ya, Khawarij itu berbahaya sekali ya. Khawarij model lama dan model baru. Nah, Khawarij model baru itu sekarang dia suka mengkafir-kafirkan orang, apalagi suka membunuh, membom, teroris, ya, membunuh Islam. Berbeda pemahamannya, berbeda pandangannya dengan dia, maka dibunuh. Ya, ini Khawarij ini contohnya kalau model sekarang itu ISIS ya, yang suka menyembelih, suka membunuh, mohon maaf, membunuh, menyembelih, membom orang-orang Islam yang tidak bersalah, bahkan anak-anak kecil, perempuan-perempuan, nah itu dibunuh mereka. Itulah Khawarij model zaman sekarang ya. Khawarij zaman dulu adalah ya Khawarij yang membunuh para sahabat Rasul ya. Itulah Khawarij, berbahaya sekali. Nah, kelompok kita adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ilmu-ilmu yang kita pahami adalah ilmu-ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah ilmu yang kita pelajari, yang kita amalkan sampai hari ini. Nah, kemudian spiritual itu kan sesuatu yang ada pada diri manusia. Dia bisa saja nanti ya agak menurun, ya diibaratkan dengan iman. Ya, ada kadangnya kita tuh semangat sekali beribadah, berarti pada saat itu spiritual kita sangat bagus sekali gitu ya. Tapi nanti ada kalanya kita itu kayak malas gitu ya, ibadah malas gitu. Kemudian goyah, dikit-dikit galau gitu kan. Kan sekarang tuh kan anak muda itu baperan gitu, goyah. Baper dia bagus ya, baper. Maksud itu baper tuh sekedar baper aja, enggak seperti galau atau malah bapernya itu kelebihan, nangis gitu kan, lupa sholat, lalai sholat gitu. Nah itu berbahaya sekali. Nah makanya pentingnya ilmu-ilmu, ya ilmu-ilmu agama Islam, ilmu tauhid, nah ilmu tentang bagaimana keesaan Allah, bagaimana iman, rukun Islam ya. Kemudian bagaimana ilmu fikih, bagaimana tentang ibadah kita, bagaimana tentang mandi wajib, bagaimana tentang mandi wajib setelah haid, setelah nifas, setelah melahirkan misalnya. Kemudian yang paling penting adalah untuk membingkai atau menyadarkan kita itu adalah ilmu tasawuf ya. Nah, ilmu tasawuf. Orang sekarang mungkin beribadah tapi suka ngomongin orang lain gitu. Fikihnya bagus, ya dia sholat tidak melalaikan kewajiban tapi suka ngomongin orang gitu. Dia jilbab gitu kan, nutup aurat, tapi dia suka ngomongin orang. Nah makanya pentingnya sekarang itu adalah ilmu tasawuf, kata para ulama, untuk meningkatkan spiritual kita. Karena spiritual itu akan kering ketika dia tidak disirami oleh yang namanya ilmu agama, ketika spiritual itu tidak dimakan, ya diberikan makan. Fisik kita butuh sumber tenaga, makan, minum, vitamin, tapi akal kita, ruh kita ya, rohani, jiwa kita, spiritual kita itu juga butuh apa? Butuh yang namanya asupan. Nah, asupan daripada akal, ruh, kolbu, ya hati, jiwa, spiritual itu adalah ilmu agama ya, dan ilmu agama yang bermanfaat. Begitu teman-teman, mahasiswa-mahasiswi yang hari ini perkuliahan keempat. Boleh PJ, ada yang ditanyakan atau bagaimana? Ada feedback?
Tidak ada, Pak. Oke, bagus. Nggak ada ya? Oke, Ya, Pak. kalau tidak ada, berarti perkuliahan kita akhiri. Oke, nggak ada ya? Ya, Baik, Pak. Bapak memohon maaf apabila ada kesalahan maupun kehilafan. Untuk kelompok selanjutnya, disiapkan ya, disiapkan baik-baik. Waktunya jangan sampai terlalu molor, biar kita agak panjang waktunya dan tentunya lebih baik gitu. Dan tadi Bapak ulangi, terima kasih luar biasa penyampaian kelompok 1 dari D3 Bidan. Tentunya biasanya memang kelompok yang perdana itu ya memang agak sedikit ya grogi gitu, wajar aja, nggak apa-apa. Nanti tolong kelompok selanjutnya lebih baik dan tentunya sudah baik diperbaiki lagi. Kelompok selanjutnya lagi tentunya lebih baik dan diperbaiki lagi. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, Bapak memohon maaf sekali lagi jika ada yang mengganjal di hati. Oke, untuk tugas-tugas kalian apakah Bapak jelaskan di sini atau Bapak jelaskan melalui PJ saja? Boleh diberikan pendapat? Karena ada tugas itu nanti, tugas itu sifatnya tugas kelompok, ada tugas individu ya. Ada tugas atau nilai. Yap. Gimana? Kayaknya lewat ini aja deh, Pak. Lewat sini ya. Lewat Ya, sini. Pak. Gimana? Lewat Ya. sini aja. Ya, Pak. Oke, baik, lewat sini ya. Gini, tugas kita itu kan kemarin sudah Bapak jelaskan di platform Google Classroom. Setiap pertemuan tuh ada namanya resuman. Resuman itu tentunya ya bukan mencatat keseluruhan ya, mencatat minimal 1 lembar atau 1 halaman buku yang tentunya bukan mencatat ulang apa yang Bapak tulis, tapi mencatat ulang apa yang Bapak sampaikan dan tentunya dipahami gitu, bukan mencatat hasil makalah bukan mencatat PPT, bukan ya. Mencatat PPT boleh, tapi tentunya dibarengi dengan pemahaman-pemahaman, bukan murni full gitu persis apa yang disampaikan pemakalah, itu namanya mencatat ulang. Nah, kemudian tugas-tugas kalian ini boleh Bapak tampilkan ya. Bapak menampilkan itu RPS dulu biar nanti mudah gitu dipahami maksud Bapak, karena kuliah kita ternyata itu sangat singkat sekali, cuma 5 minggu, 1 minggu 3 kali pertemuan. Nah, jadi karena ada tugas-tugas itu yang ibaratnya itu nanti terkait dengan terkait dengan keadaan kalian masing-masing. Ini Bapak pahamkan dulu, Bapak buka dulu biar lebih paham. PJ, apakah sekarang bisa tampil apa yang Bapak tampilkan? Belum ya? Belum, Pak. Belum, oke. Sekarang apakah sudah tampil? Belum juga? Belum, Bapak. Oke, tunggu ya. Oke, Bapak minta waktu cuma 5 menit ya. Tolong diperhatikan informasi ini biar tidak ada informasi yang tidak tersampaikan. Iya, perkuliahan kita itu kan ada 14 kali sesi ya. 14 sesi untuk sesi diskusi. Nah, 1 sesi untuk ujian atau final.
Oke, sekarang Bapak tampilkan. Sekarang apakah bisa tampil layar Bapak terlebih dahulu sebelum Bapak tampilkan? Belum, Bapak. Belum, Pak. Oke, belum. Sekarang Bapak membuka Microsoft Word, bisa kelihatan? Bisa, Pak. Sudah ada, Bapak. Kelihatan, Pak. Oke, lihat ya. Bisa, Pak. Nah, oke, baik, sambil Bapak sampaikan, gini, nanti itu ada tugas yang namanya kalian itu, sekarang bisa dilihat ya, Siapa? bisa RPS ya. Oke, sekarang bisa dilihat RPS-nya. Belum, Bapak. Belum terbuka, Pak. Oh, belum kebuka. Belum, Pak. Belum dibuka. Belum, Bapak. Oke, di Bapak udah lihat, tapi mungkin karena proses. Nah, gimana? Udah yang tampil? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Tampil, Pak. Oke, cukup beberapa menit. Nah, gini, nanti di tugas ini, ya, di tugas ini kalian pertama di tugas ini, di tugas 9 ya, di poin 9 atau di pertemuan 9, itu ada tugas mandiri. Nah, itu tugasnya adalah kalian mencari mencari video atau film ya, film yang mana film atau video itu, atau video singkat yang mana video itu tentang ya, tentang tema ini. Misalnya video itu kan berbicara tentang nilai-nilai persatuan dalam keberagamaan atau dalam sesama umat beragama atau sesama Islam atau sesama umat antar beragama gitu. Nah, yang kalian cari itu adalah cari nilai-nilai moralnya dalam film itu atau dalam video singkat itu. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bapak. Bisa diulang lah, Pak. Oke, bisa diulang ya. Oke, atau Bapak ulang gini aja. Dalam pertemuan 9 ini, atau gini aja dulu. Nah, pertemuan 9 itu nanti Bapak save dulu. Yang penting pertemuan 12 ini deh, biar lebih mudah gitu menjelaskannya. Nah, pertemuan 12 ini kan ada tuh temanya. Coba bisa dibaca PJ. Temanya apa? Yang pertemuan 12 ini? Memahami bagaimana peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam.
Oke, baik. Nah, nanti kalian Bapak mintakan tugasnya masing-masing orang, Bapak ulangi, masing-masing orang atau individu itu ke masjid gitu. Ke masjid mencatat, kemudian pertama ke masjid, nah mencatat isi ceramah daripada ustadz yang memberikan ceramah atau dakwah di masjid itu. Nah, kemudian jawab dalam captionnya itu kalian tentunya mengupload hasil kajian kalian itu di sosmed kalian, bisa berupa IG atau Facebook ya. Tentunya kalian pertama tugasnya itu ke masjid, kemudian mencatat isi ceramah dalam masjid itu atau musola itu. Masjidnya umum ya, nggak mesti kampus gitu. Nah, kemudian kalian mengupload hasil daripada apa yang kalian dapat dari ceramah agama itu. Nah, lalu kalian minta fotokan teman atau kalian foto sendiri atau kalian foto masjidnya, yang penting jujur gitu bahwa itu jamaah masjid sedang melakukan ceramah atau tausiah. Kemudian kalian catat di captionnya itu isi ceramahnya. Kemudian kalian tambahkan dengan analisis pribadi gitu. Misalnya kan isi ceramahnya tentang Islam. Isi ceramah dulu dicatat, lalu kemudian isi captionnya itu dicatat adalah hasil ceramah. Kemudian kalian analisis dengan pendapat kalian sendiri. Bisa dimengerti sampai ini dulu? Suara Bapak sinyalnya bisa dengar jelas? Bisa, Pak. Halo, cek. Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa dipahami nggak maksud Bapak tadi? Bapak ulangi sederhananya, kalian ke masjid, ke tempat ceramah agama, kemudian kalian foto aktivitas orang di masjid itu atau di musola itu, kemudian kalian isi caption dalam sosmed kalian itu atau Facebook kalian atau IG kalian, terserah ya. Nah, captionnya itu adalah isi ceramah. Itu yang pertama. Kemudian dalam caption itu juga hasil analisis pemahaman kalian terhadap isi ceramah. Paham ya? Mudah ya? Paham, Pak. Oke, paham. Kenapa Bapak beritahukan sekarang? Kan kalian itu kan ada perempuan ya. Nah, perempuan kan ada tuh nantinya ada masa haid. Nah, maksud Bapak seperti ini. Nah, jangan sampai nanti alasan Bapak nggak bisa ke masjid haid gitu. Makanya Bapak informasikan informasi tugasnya lebih awal, karena kita ketemunya ya sangat intens ya, 3 minggu sekali gitu. Tahu-taunya nanti kan selesai tuh mata kuliahnya. Bisa dipahami ya? Jadi nggak ada alasan Bapak saya nggak bisa ke masjid atau nggak bisa sholat, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ibadah karena haid. Itu khusus perempuan ya. Nah, makanya Bapak jawabkan dulu. Kalau ada yang seperti itu bisa mulai sekarang atau mulai serahlah mulai minggu depan. Pokoknya kalian semua wajib gitu, perempuan, laki-laki, muslim muslimah ke masjid melakukan apa yang Bapak berikan informasi tadi. Bisa dipahami? Izin bertanya, Pak. Oke, Itu silakan. deadline-nya kapan? Nah, deadline-nya itu pokoknya kita kuliah terakhir tanggal 5 ya? Atau tanggal 4? Nah, gini aja. Itu deadline-nya itu sekarang tanggal 12, deadline-nya itu tanggal 30 Oktober. Bisa ya? Bisa, Bapak. Itu waktu Bisa, durasi. Bapak. Ya, waktu Pak, durasi. izin bertanya lagi. Oke, silakan. Itu cuman foto atau video, terus habis itu caption gitu ya, Pak? Nggak ada tag atau mention siapa-siapa? Ya, itu boleh ya gini, boleh video ya, betul. Isinya tuh boleh video, boleh foto, tapi foto asli ya, bukan hasil jepretan atau ambilan. Itu pokoknya yang penting Bapak ingin kalian itu bukti kalian ada di sana, bukti aktivitas,
habis itu boleh di-mention, nanti Bapak kasih ya IG Bapak biar Bapak bisa ngecek. Nah, makanya Bapak sangat minta bantuan teman-teman PJ untuk melakukan melakukan pemantauan terhadap tugas-tugas kalian, karena nggak mungkin ya dengan 100 orang ini 100 orang ini, hampir 200 orang ini Bapak sendiri gitu yang melihat semua tugas-tugasnya. Nah, nanti tolong teman-teman PJ pastikan kalaupun sudah mengerjakan tugas, kalau ya lebih baik dari sekarang lebih baik ya. Jadi tugasnya itu teman-teman PJ bisa memantau gitu. Agar lebih lama untuk kalian durasinya, tapi teman-teman PJ tentunya agar lebih mudah memantau tugas kalian. Nah, pertama kalian nanti membuat itu video atau foto, yang penting di sana itu Bapak minta alami, maksud alami itu betul-betul kalian ada di sana gitu. Entah nanti bentuknya selfie ya nggak apa-apa ya, kita nggak niat sombong juga. Yang penting Bapak pastikan kalian itu betul-betul ke masjid tuh, bukan sekedar ngambil di YouTube atau di mana gitu. Bisa dipahami maksud Bapak? Iya. Bisa, Pak. Bisa ya? Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, mungkin itu dulu ya yang Bapak sampaikan. Untuk tugas satunya lagi, pokoknya tugasnya Bapak ulangi. Tugas kita pertama tugas meresum setiap pertemuan, kedua tugas kelompok ya, nilai kelompok, tugas kelompok presentasi itu Bapak nilai. Yang kemudian tugas individu lainnya, itu yang pertama yang ke masjid tadi. Nah, yang kedua itu nanti Bapak pikirkan dulu apakah efektif atau tidak gitu. Nah, yang terakhir nanti ujian. Ya itu aja, udah selesai gitu. Jadi kalian sudah ketahui tugas-tugas yang harus kalian penuhi. Bapak ulangi sekali lagi, resuman. Kedua kelompok presentasi. Ketiga tugas individu tadi, apakah yang satu saja yang ke masjid tadi atau satu lagi. Terakhir ujian. Udah selesai gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, silakan, ada pertanyaan lagi? Ini Pak, kalau yang untuk hari ini tuh tetap direspon juga Kak Pak? Ya tetap sama ya, resuman. Setiap pertemuan itu ada resuman. Pak, mohon izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kalau misalnya dia itu bukan ceramah, cuma kayak pengajian yang ada ceramahnya itu boleh kah, Pak? Iya, betul. Itu betul juga. Pengajian Berarti kan. Ya, pengajiannya itu ibu-ibu gitu, Pak? boleh. Pokoknya ada tuh orang, ada penceramahnya kan ya. Ada ustadznya ya. Ada, Pak. Iya. Oke, ada jamaahnya. Dia memang di Iya. masjid, aktivitasnya itu aktivitas masjid. Nah, lalu Iya. kalian, ya betul, boleh pengajian, taklim, ceramah, tausiah, yang intinya itu kalian itu jujur ada di sana gitu. Oh iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Banyak ya. Nah, Bapak ulangi. Banjarmasin ini kota 1000 masjid ya, baik musolanya ataupun langgarnya. Jangan sampai kalian nggak pernah ya dengar dakwah. Sekarang itu sangat banyak sekali loh. Dari Senin sampai Senin lagi, tiap malam itu ada pengajian atau taklim di Banjarmasin ini. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, betul. Bapak ulangi, ya ada yang di-mention ya, mention saja nanti IG ya, IG Bapak. Kalau punya IG boleh, Bapak juga punya Facebook boleh, mention saja. Kalau punya Twitter kan Twitter agak kurang panjang tuh captionnya. Dua aja deh platformnya, platform pengumpulan tugasnya di-upload itu menggunakan sosmed masing-masing, IG atau Facebook ya, Bapak punya keduanya. Bisa didengarkan ya yang bertanya maupun teman-teman. Nah, tagar Ya Pak, bisa. ya tagarnya gini. Tagarnya tuh yang pertama, kalian kan kuliah di kampus Sari Mulia ya. Nah, jangan lupa tagar kampus, tagar prodi. Nah, tagar mata kuliah dan tagar yang lain-lain. Yang penting 3 tadi. Tagar kampus, tagar prodi masing-masing, dan tagar mata kuliah. Yang lainnya boleh ditambahkan. Tagar apapun. Oke, yang 9 tadi masih Bapak pikirkan ya.
apakah efektif atau tidak Bapak pikirkan atau polanya Bapak ganti gitu. Pokoknya sementara ini gambarannya itu tugas-tugas kalian sudah Bapak sampaikan agar kalian tentunya tidak terkejut gitu dan tentunya menghilangkan alasan-alasan yang misalnya kan biasanya perempuan itu ada halangan ya. Pokoknya karena tugasnya lama sekali, atur saja waktunya gitu agar kalian juga mudah, insya Allah gitu. Paham ya? Iya Pak, paham. Mumpung belum Bapak deadline semua tugas, makanya jangan sampai tugasnya ketumpuk. Nah, kalau tugas yang tadi Bapak ulangi, kalau tugas untuk ke masjid tadi itu Bapak ulangi gini saja, paling lama anggap aja kan perempuan tuh biasanya haidnya itu Bapak anggap gini, paling lama gini aja, tanggal 23 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11 hari lagi, bisa ya. Jadi atur saja fase-fase yang berhalangan, fase-fase yang suci gitu. Bisa ya? Teman-teman, bisa ya tanggal 23, 11 hari lagi. Ya, 11 hari lagi kalau coba. Kecuali memang berhalangannya sesuatu yang tidak kita inginkan gitu. Tapi secara umum semua mahasiswa itu sampai tanggal 23, ada 11 hari lagi. Karena kuliah kita itu sangat intens ya, seminggu 3 kali. Itu sudah membutuhkan hampir 7 atau 8 kali pertemuan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, gimana? Untuk IG Bapak nanti Bapak berikan melalui informasi PJ ya. PJ. Gimana ya teman-teman yang bertanya, untuk IG maupun Facebook Bapak bisa Bapak informasikan melalui PJ mata kuliah. Bisa dipahami ya? Siap, bisa Bapak. Oke, baik. Bisa, Pak. Tentunya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kehilapan. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan milik Bapak pribadi. Sampai ketemu di pertemuan kelima. Persiapkan prodi, persiapkan PJ, komunikasi sesama PJ dan anggota prodi maupun kelompoknya ya, agar tentunya perkuliahan kita berjalan dengan kondusif dan sebagaimana yang kita inginkan. Bapak mohon maaf sekali lagi. Sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa lil masyayikhina wa lil muallimina wa li asatidina wa lil mudarrisina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Sallallahu ala abdika rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.